Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ibu Dian dalam pembelajaran tematik kelas 5. Sebelumnya Ibu Dian ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Nah, walaupun saat ini kita dalam kondisi puasa, Ibu Dian harap semuanya tetap semangat belajarnya. Apalagi saat ini kita belajarnya dari rumah ya. Oke, baik. Hari ini langsung saja. Hari ini kita kembali lagi belajar tematik. Minggu ini kita sudah masuk ke tema 9. Nah, tapi hari ini tema 9-nya kita akan bahas tentang MUPEL PKN ya. Nah, tentang apa itu MUPEL PKN-nya? Tentang perilaku yang mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan dalam masyarakat. Nah, kita lihat di sini. Apa saja perilaku yang mencerminkan dan tidak mencerminkan persatuan? Nah, ini terbagi menjadi dua ya. Jadi, yang sebelah sini adalah perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan, sedangkan tabel di sebelah sini contoh perilaku yang tidak mencerminkan persatuan dan kesatuan. Ada apa saja? Kita bisa lihat di sini. Yang pertama, yang mencerminkan perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan itu yang pertama adalah mengikuti kegiatan membersihkan lingkungan. Jadi bersama-sama warga ya, walaupun berbeda-beda di dalam satu masyarakat itu ada yang beragama Islam, Kristen atau yang lainnya. Ketika ada acara kegiatan pembersihan lingkungan, kita bersama-sama mengikuti kegiatan tersebut tanpa memandang perbedaan yang ada di dalam masyarakat tersebut. Itu ya. Kemudian yang kedua itu menghormati orang lain yang berbeda suku dan agama dengan kita. Jadi kita ini hidup berdampingan, tidak hanya warga muslim saja, tetapi ada juga warga yang non muslim. Jadi kita harus menghormati ya. Kemudian yang ketiga itu mengutamakan kepentingan umum. Nah, ini ya. Kemudian sebelahnya tadi ada contoh perilaku yang tidak mencerminkan persatuan dan kesatuan. Yang pertama itu menyebarkan berita bohong mengenai golongan tertentu di masyarakat. Jadi berita bohong alias hoak ya. Jadi nggak boleh kita menyebarkan berita hoak mengenai golongan tertentu kepada masyarakat. Nggak boleh, karena ini bisa merusak persatuan dan kesatuan yang ada di lingkungan masyarakat kita. Kemudian yang kedua itu mempermasalahkan perbedaan agama, suku, daerah, adat, dan kebudayaan dalam masyarakat. Ini juga bisa merusak persatuan dan kesatuan ya. Kemudian yang ketiga mengutamakan kepentingan pribadi. Kita lanjut. Oh, masih ada ternyata ya yang ketinggalan. Ini yang kelimanya, yang perilaku mencerminkan persatuan dan kesatuan, menghadiri undangan musyawarah warga. Kemudian yang tidak mencerminkan persatuan dan kesatuan, memilih tidur daripada mengikuti kegiatan di masyarakat. Tuh ya. Oke, sekarang kita lanjut. Manfaat hidup rukun bagi diri sendiri ya. Hidup rukun bagi diri sendiri, apa saja manfaatnya? Yang pertama, kita akan memiliki banyak teman. Jadi kalau kita hidup rukun bagi diri sendiri itu apa? Kita akan banyak teman ya. Enggak hanya di kalangan kita saja temannya, tapi banyak. Kemudian merasa aman di mana saja ya. Walaupun kita misalnya di kampung, kalau kita rukun ya sama kampung tetangga, misalnya tetangga kita kampungnya itu rata-rata Chinese misalnya. Walaupun kita bukan Chinese, ketika kita main ke tempat situ kita akan merasa aman karena kita rukun dengan mereka gitu ya. Kemudian mudah mendapat bantuan. Yang keempat, mudah menjalin kerjasama. Yang kelima, menghindari perselisihan. Jadi itu ya manfaat hidup rukun bagi diri sendiri. Sekarang kita lihat lagi di sini. Nah, cara menciptakan kerukunan dalam keluarga. Yang pertama itu mentaati aturan di rumah. Jadi kalau ada aturan yang sudah ditetapkan oleh orang tua kita, oleh anggota keluarga di rumah, kita harus taati. Nah, supaya rukun ya, agar keluarganya hidup rukun, mentaati aturan di rumah.
Kemudian yang kedua, peduli terhadap anggota keluarga. Yang ketiga, berbicara sopan kepada anggota keluarga, dengan ayah, dengan ibu di rumah ya, dengan kakak maupun dengan adik. Walaupun masih kecil, kita harus berbicara sopan tuh ya, supaya keluarga kita itu tercipta hidup rukun. Kemudian yang keempat, menghargai perbedaan pendapat dalam keluarga tuh ya. Misalnya kamu beda pendapat dengan kakakmu, nah, kita harus menghargai pendapat dari kakakmu. Kemudian yang kelima, melaksanakan tugas masing-masing dengan baik. Jadi itu ya. Kita lanjut. Nah, sekarang tadi di rumah, sekarang bekerja sama dengan tokoh masyarakat. Yang pertama, bekerja sama saat kegiatan kerja bakti, misalnya ada pembersihan gang, misalnya jalan gang, misalnya itu ya, kita ikut. Tadi disebutkan lebih baik ikut kegiatan dalam masyarakat daripada tidur di rumah, main HP di rumah. Mending kita mengikuti kegiatan yang diadakan oleh masyarakat, misalnya kerja bakti itu ya. Kemudian bersama-sama membantu warga yang terkena musibah tuh ya. Kemudian bekerja sama meningkatkan keamanan lingkungan. Misalnya apa? Sekarang sudah ada dilaksanakan kayak ronda-ronda gitu ya, siskamling atau pos malam gitu ya, meningkatkan keamanan lingkungan. Kemudian bekerja sama menjaga ketertiban masyarakat tuh ya. Kemudian perilaku yang mencerminkan kerukunan sebagai warga masyarakat. Ada apa saja? Kita lihat. Yang pertama, menyapa dan senyum kepada tetangga saat berpapasan. Jadi ketika ketemu ke tetangga jangan wajahnya merengut ya, tapi senyum. Kadang-kadang disapa, dipanggil ya saat berpapasan di jalan. Kemudian bersikap sopan dan berkata santun saat berbicara dengan siapapun, dengan tetangga ya. Kita harus berkata sopan dan santun. Mau dia lebih tua dari kita ataupun lebih muda dari kita, tetap kepada siapapun kita harus bersikap sopan dan berkata santun ketika berbicara. Kemudian yang ketiga, menghargai tetangga yang berbeda agama, suku atau status sosial. Insya Allah semuanya udah ini ya. Kemudian yang keempat, mengikuti kegiatan di masyarakat seperti kerja bakti atau ronda yang tadi Ibu Dian sebutkan tadi. Kemudian yang kelima, membantu tetangga yang mengadakan hajatan. Misalnya tetangga kamu ada yang mau sunatan anaknya ya, kamu bantulah tetangga kamu, misalnya angkat-angkat piring ketika acara untuk dicuci, bantu cuci piring dan segala macam. Itu ya, membantu tetangga yang mengadakan hajatan. Baik, alhamdulillah itu saja materi kita, subtema 1 MUPEL PKN tema 9 kita. Semoga bermanfaat, tetap semangat belajarnya. Jangan lupa puasa dan melaksanakan ibadah-ibadah lainnya. Ibu Dian ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.